Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم. Kali ini kita akan membahas kalimat thayyibah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali Allah. Coba kita renungi, coba kita hayati, coba kita tafakuri pengaplikasian kalimah thayyibah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim di dalam hati kita. Bagaimana mungkin kita mampu mengaplikasikan kalimat thayyibah la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali Allah di hati kita. Bagaimana mungkin kita dapat mempraktekkan kalimat itu di hati kita? Sementara di dalam hati kita ini yang wujud diri makhluknya, yang wujud diri kemanusiaannya, yang wujud diri nama manusianya di hati kita. Seakan-akan kita berkumandangkan kalimat la haula wala quwwata illa billah di dalam hati kita. Semuanya hanya hiasan saja. Semuanya hiasan zikir-zikir dohir saja. Semuanya hiasan-hiasan zikir fisik saja, yakni syariat. Bagaimana mungkin kalimat thayyibah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim tertanam dan terpraktekkan serta teraplikasi di hati kita, sedangkan yang ada di dalam hati kita hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Sudah diterangkan bahwa siapa sih hawa nafsu itu? Hawa nafsu itu adalah ketika di dalam hati kita yang wujud hanya diri manusia kita, yang berkuasa hanya diri manusia kita, yang punya kehendak dan daya upaya serta ikhtiar hanyalah diri kita sendiri, yang mampu kuat di dalam
pelaksanaan ke setiap harian hidup kita ini hanyalah kekuatan diri manusia kita sendiri selama ini. Itulah yang disebut hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu apapun yang kita kerjakan, baik itu di dalam peribadatan atau ketaatan atau kemaksiatan, namun di dalam hati kita yang berkuasa masih diri makhluknya, masih diri manusianya, masih nama manusianya yang berkumandang menguasai hati. Inilah yang disebut hawa nafsu. Jadi ibadah syariat yang kita lakukan seperti sholat, puasa, zakat, haji, ngaji, sholawatan, zikir, tahlilan, yasinan, dan sebagainya itu ketika di dalam hati ini masih berkuasa yang wujud diri manusianya, itulah hawa nafsu. Hawa nafsu menurut di sisi manusia, manusia menilai melihat fisiknya, hanya melihat tatanan dohiriyah saja. Manusia menilai jika badan ini berlaku sesuai dengan syariat, yakni melaksanakan apa yang diperintah Allah secara fisik, secara zahir, ini dikatakan iman, bukan dikatakan hawa nafsu di sisi manusia. Dan apabila ada manusia yang berbuat kezaliman di sisi manusia, seperti mencuri, merampok, memperkosa, berjudi, dan sebagainya, yang kelihatannya itu pekerjaan buruk di sisi manusia, itu ternilai sebagai hawa nafsu di sisi manusia. Kemaksiatan di sisi manusia, yakni di sisi fisik, di sisi badan, di sisi zahir, dan di sisi syariatnya. Akan tetapi hakikat hawa nafsu itu di sisi Allah, jika yang ada di dalam hati kita ini yang wujud selain Allah, itulah yang dikatakan hawa nafsu. Itulah yang dikatakan syaitan. Itulah yang dikatakan iblis. Maka dari itu Allah dawuh, perangilah setan itu, karena setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata, yang sangat nyata. Apa maksudnya setan itu musuhmu yang nyata? Loh, ketika di dalam hati kita yang wujud yang berkuasa menguasai hati itu selain Allah, itulah setan. Ketika yang wujud di dalam hati kita, ketika yang kuasa di hati kita selain Allah, yakni diri kita sendiri, itulah setan yang nyata. Diri kita nyata, bukan? Contoh, ketika di dalam hatiku ini yang berkuasa bukan Allah, melainkan Abdul Halimnya yang berkuasa bangun tidur, Abdul Halimnya yang berkuasa berjalan, Abdul Halimnya yang berkuasa mampu mandi sendiri, Abdul Halimnya yang mampu sholat, yang mampu puasa, yang mampu bekerja, yang mampu naik motor, yang mampu apa saja. Inilah dikatakan Allah hawa nafsu. Yakni hal-hal yang selain Allah yang berkuasa di hati kita. Hal-hal yang selain Allah yang selalu kita ingati di dalam hati kita. Itulah hawa nafsu.
maka tak satu pun manusia bisa berla haula wala quwata illa billah di hatinya kecuali Allah. Maksudnya tak satu pun manusia bila masih wujud diri manusia di hati kita, kita takkan mampu merealisasikan dan mengaplikasikan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa? Karena yang berkuasa, yang berdaya upaya, yang kuat di hati ini masih makhluknya, bukan Tuhannya. Yang berkuasa, yang berdaya upaya, dan yang merasa punya kekuatan di dalam hati kita ini, yakni masih badan kita lah yang merasa wujud, yang merasa kuat, yang merasa berdaya upaya di dalam kegiatan keseharian kita selama ini. Kita masih berkiblat kepada badan-badan kita. Akan tetapi kita lupa, akan tetapi kita lalai, akan tetapi kita dusta selama ini. Coba kita pikirkan, coba kita pahami, coba kita tafakuri di dalam hati kita. Apakah ada kekuatan di dalam badan kita ini? Apakah ada daya kuat, daya upaya di dalam badan ini? Apakah mungkin badan ini bisa berikhtiar sendiri? Apakah badan ini bisa bangun sendiri? Apakah badan ini bisa berjalan sendiri? Apakah badan ini bisa mandi sendiri? Apakah badan ini bisa makan sendiri? Apakah badan ini bisa sholat sendiri, bisa ibadah sendiri? Tanpa adanya Allah di badan ini, tanpa adanya hidup yang meliputi badan ini. Selama ini kita hanya berkiblat memberhalakan, menyembah badan-badan kita lah yang hidup, badan-badan kita lah yang berkuasa. Sandaran hati kita selama ini hanya kepada yang fisik, hanya kepada zahir, hanya kepada syariat. Akan tetapi siapakah yang ada di balik fisik, zahir dan syariat ini? Yang ada di balik fisik, zahir dan syariat ini adalah hidup, adalah ma'rifatullah, yakni Allah sendiri. Karena keyakinan iman hati kita selama ini, kita mengira bahwa yang hidup ini badan, bahwa yang hidup ini makhluk, bahwa yang wujud di alam ini hanya diri kita sendiri, hanya kemakhlukan kita sendiri. Sedangkan Allah di dalam dunia ini, di dalam hati kita ini, ora wujud, gaib. Maka dari itu, tak satu pun manusia bisa mengaplikasikan di dalam hatinya kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya bacakan surat Al-Anfal ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar, dan untuk memberi kemenangan bagi orang-orang yang mukmin dengan kemenangan yang baik.
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Yang kedua ayat As-Saffat ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apapun yang kamu perbuat. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apapun yang kamu perbuat. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apapun yang kamu perbuat. Maka jelaslah bahwa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Maka jelaslah la mawjudan illallah. Maka jelaslah tiadalah yang beraf'al di dunia ini kecuali Allah. Tiadalah pencipta di dunia ini kecuali Allah. Itulah makna aplikasi la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Coba kita praktekkan, coba kita laksanakan la haula wa la quwwata illa billah di hati kita. Jika kita masih merasa beriman kepada Allah, jika kita masih merasa Islam di sisi Allah, maka kita latih kalimat thayyibah la haula wa la quwwata illa billah di dalam hati kita. Mari kita praktekkan sedikit demi sedikit. Ketika subuh, ketika badan ini bangun tidur, maka ingatlah di sana, maka zikirlah di sana. Pakai rasa kita, bukan mulut kita. Rasakan di situ bahwa hiduplah yang membangunkan badan. Bukan badan yang bangun sendiri, akan tetapi hiduplah Allah lah yang membangunkan badan kita. Ketika kita bangun dari tidur, duduk sebentar, merasakan bahwa Allah lah yang duduk, bahwa hiduplah yang mendudukkan badan ini. Coba rasakan hati kita, jangan kemana-mana kecuali memandang sang hidup, kecuali memandang Allah di dalam hati kita yang berkuasa menggerak-gerakkan badan kita ini. Kemudian ketika kita berdiri, tanamkan, yakinilah di dalam hati kita bahwa hiduplah yang memberdirikan badan, bukan badan yang bisa berdiri sendiri. Selama ini kan kita menyangka badan ini punya kuasa, punya daya upaya untuk berdiri sendiri. Nah, rubahlah sudut pandang kita selama ini yang selalu memandang badan, yang selalu berkiblat kepada badan, yang selalu memberhalakan tingkah lakunya badan. Kita ubah sudut pandangnya memandang hidup yang berkuasa atas badan. Selanjutnya, ketika badan kita berjalan, maka pandanglah hidup. Hiduplah yang memperjalankan badan-badan ini. Allah lah yang berjalan atas badan-badan ini. Kemudian ketika kita mandi, jangan kita memandang badan yang mandi, akan tetapi kita memandang hiduplah yang memandikan badan. Hiduplah yang mensucikan badan dari kotoran-kotoran badan. Hiduplah yang menguasai di dalamnya. Kemudian ketika kita beranjak sholat, maka di situ ketika sholat aplikasikan hanya Allah lah yang mampu berkuasa
di dalam sholat itu. Ketika bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, maka maha besarkanlah Allah di dalamnya, maka wujudkan Allahnya di dalamnya, maka wujud nyatakan kekuasaan Allah dan daya upaya Allah serta kekuatan Allah di dalamnya, yakni bukan badan yang bisa sholat, akan tetapi hiduplah, akan tetapi Allah lah yang mempersolatkan badan. Pada intinya bukan Allah nyembah Allah, bukan begitu maksudnya. Banyak manusia yang tidak bisa memahami, loh kalau hidup ini Allah berarti Allah nyembah Allah, bukan begitu maksudnya. Akan tetapi aplikasi di dalam sholat itu kitanya sudah tidak ada, manusianya sudah gaib, yang nyata yang wujud hanya Allah lah yang bisa mempergerakkan badan-badan kita ini, yakni af'alullah, bukan Allah nyembah Allah. Yang terjadi atas segala aktivitas yang ada di badan ini adalah af'alullah. Coba kita tengok ayat di atas tadi. Muhammad, bukan kamu yang membunuh, akan tetapi akulah yang membunuh. Muhammad, bukan kamu yang melempar, akan tetapi akulah yang melempar, kata Allah. Dan ayat yang kedua tadi, Allah lah pencipta diri manusia dan apa-apa yang diperbuat oleh seluruh manusia itu ya Allah. Maksudnya hidup itulah yang berbuat, bukan badan yang sholat. Hiduplah yang berbuat, maksudnya yang beraf'al di dalam segala badan-badan, di segala makhluk yang ada di dunia ini hanya Allah. Jika hati kita selalu memandang hidup yang berlaku atas segala tindak tanduk makhluk di dunia ini, maka la haula wala quwata illa billah itu akan teraplikasi di dalam hati kita. Ketika diri kemanusiaan kita sudah tiada, ketika rasa diri kemanusiaan kita sudah gaib di hati kita, maka Allah lah yang nyata, Allah lah yang wujud, Allah lah yang bisa, yang menguasai diri badan kita ini selama ini. Maka selalu aplikasikan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, kita menyaksikan hidup yang berbuat, bukan badan yang berbuat. Demikian cara kita melatih di dalam keseharian badan kita. Maka dari itu, itulah iman yang sebenar-benarnya iman di sisi Allah. Itulah Islam, itulah keselamatan yang benar-benar Islam dan keselamatan di sisi Allah. Yakni hati selalu mewujudkan Allah daripada mewujudkan hawa nafsu kita sendiri. Jadi seluruhnya di dalam syariat itu sudah diajarkan bahwa seluruh ibadah itu harus dikembalikan kepada Allah di dalam akhir niat seluruh ibadah kita, yakni lillahi ta'ala, hanya milik Allah seluruh perbuatan badan ini, hanya milik, hiduplah yang berkuasa atas badan-badan ini. Inilah aplikasi praktek hati la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga diri saya, semoga diri kita semua selalu dibimbing Allah untuk selalu kembali rojiunkan seluruh tindak laku kita ke setiap harian kita kepada Allah semata. Praktekkanlah, tanamkan, tancapkanlah dalam hati kita bahwa yang ada hanya Allah, bahwa yang wujud hanya Allah yang berkuasa atas badan ini.
Hiduplah penguasanya, bukan badan penguasanya. Hiduplah yang melempar, bukan badan yang melempar. Hiduplah yang naik motor, bukan badan yang naik motor. Hiduplah yang memasak di dapur, bukan badan yang memasak di dapur. Hiduplah yang bekerja, bukan badan yang bekerja. Hiduplah yang beribadah, bukan badan yang beribadah. Semuanya terangkum di dalam af'alullah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.